Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pasien Safety dan K3 Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Singapura akan memperagakan sasaran keselamatan pasien yang keenam, yaitu prosedur melakukan tindakan pencegahan pasien risiko jantung. Selamat menonton. Prosedur pencegahan pasien risiko jantung adalah evaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa meliputi riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap obat dan konsumsi alkohol. Penelitian terhadap gaya atau cara jalan dan keseimbangan serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Tujuannya yang pertama mencegah kejadian pasien cedera akibat jatuh. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan petugas kesehatan dalam pencegahan pasien risiko jatuh. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada klien dan keluarga yang memiliki risiko pasien jatuh. Kemudian alat dan bahannya, yang pertama formulir penilaian risiko jatuh, kedua alat tulis, yang ketiga gelang atau kit risiko jatuh, yang keempat segitiga jatuh, yang kelima brosur pencegahan risiko jatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, nama saya Naimul Sikumalasari. Ibu bisa memanggil saya dengan nama perawat usia. Sebelumnya saya izin mengkonfirmasi bahwa saya adalah perawat yang bertugas di shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Di sini saya izin untuk memberikan beberapa edukasi kepada Ibu mengenai bagaimana cara mengurangi risiko jatuh pada pasien Ibu. Sebelumnya saya boleh izin mengecek identitas pasien ya Bu. Baik, untuk pasiennya saya boleh tahu namanya siapa Bu? Baik, untuk nama pasiennya Seril, Bu Seril. Jadi saya izin mengontak waktu sekitar 5-10 menit ya Bu. Baik, kalau begitu yang pertama kita bisa mengurangi risiko jatuh pada pasien dengan cara memasang safety yang ada di samping kanan dan juga kiri ranjang pasien. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu tahu cara untuk memasang sekrennya? Sudah. Baik, bagus ya Bu ya. Lalu kita bisa menyingkirkan benda atau misalkan seperti kursi atau tas, kita bisa menyingkirkannya supaya pasien ketika sedang berjalan tidak menabrak benda tersebut, jadi pasien tidak menjadi jatuh ya Bu. Lalu setelah itu, ketika pasien akan ke WC untuk buang air kecil atau buang air besar, usahakan botol infus itu harus lebih tinggi dari lengan tangan pasien supaya darahnya tidak naik ke infus ya Bu. Baik, sepertinya sudah cukup Bu. Untuk saat ini apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau begitu saya akhiri ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi. Selamat pagi Bu. Kalau misalkan nanti Ibu ada pertanyaan ataupun keluhan yang lain, Ibu bisa menghubungi saya di nurse station atau menekan tombol yang ada di sebelah pasien ya Bu. Baik, kalau begitu sekian Bu, terima kasih. Bisa diatur pencahayaannya mau gelap atau terang di sini ya. Selain beberapa tindakan tadi, ada juga beberapa tindakan yang bisa dilakukan perawat dalam mengurangi risiko jatuh kepada pasien. Misalnya yang pertama adalah membantu pasien berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Yang kedua, kita bisa membantu pasien dalam menggunakan alat walker ketika sedang berjalan, khususnya kepada pasien yang mengalami gangguan pada mobilitas kaki dan juga kepada pasien lansia.